Halo semua, apa kabar kalian? Jadi gimana keadaan portofolio kalian? Apakah aset masih aman? Welcome back to this channel with the new episode. Di episode kali ini, gua pengen nyapa kalian sambil nge-review salah satu project, token atau koin yang memang sudah di request. Gua akan mencoba ngelihat Neko Coin atau Nekos seperti yang di request oleh abang ini, dan jujur ya bahwa gua bukan holdernya. Di sini gua hanya nge-review, pun juga ini adalah katakanlah pertama gua ngelihat koin ini, Neko Coin atau Nekos. Kita akan cari tahu hal-hal apakah yang menarik mungkin di project ini. Kalau misalkan bagus ya gua bilang bagus, kalau biasa aja ya gua bilang biasa, kalau misalkan jelek ya gua bilang jelek. Istilahnya seperti itu ya. Namun sebelum gua lanjut ke pembahasannya, gua disclaimer on dulu bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. So, gua sarankan kalian untuk tetap do your own research karena Dior itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun mungkin membeli suatu aset kripto, khususnya dalam hal ini Neko Coin. Apapun itu, in the end terserah kalian. Jadi clear ya teman-teman semua. Sebelum gua ke pembahasan intinya, kita lihat dulu di coin market cap. Untuk waktu sekarang, the global crypto market cap itu ada di angka 1,24 triliun US dollar. Dan kalau kita lihat di sini, dalam kurun waktu 24 jam terakhir, ini mengalami kenaikan sedikit sekali, hanya 0,19%. Secara keseluruhan memang market kripto masih gitu-gitu aja. Pun juga bisa dikatakan masih terkesan lesu gitu ya. Harga dari Bitcoin untuk waktu sekarang di angka 30 ribuan, Ethereum masih di bawah 2 ribuan. Sebagian besar crypto coin itu mengalami penurunan yang signifikan. Ini adalah Global Cryptocurrency Chart, total cryptocurrency market cap. Setelah Global Cryptocurrency market cap mencapai ATH-nya pada saat itu di sekitar waktu ini, November tahun lalu ya, 2021, yaitu ada di angka sekitar 2,8 triliun US dollar. Memang sejak saat itu mengalami koreksi, dan sekarang kita ada di sini di sekitar 1,2 triliun US dollar. Angka ini atau support level ini adalah support level yang pernah dicapai sebelumnya, yaitu di kisaran Juli tahun 2021. Setelah itu ada bull run sampai di ATH barunya sekitar 2,8 triliun US dollar, dan akhirnya sekarang kita jatuh sampai di level ini. Tentunya setelah ini kita akan melihat apakah akan terjadi pengulangan dengan fase yang sebelumnya, yaitu mengalami bull run, atau justru makin turun. Kalau makin turun, ya kemungkinan juga akan turun ke range sekitar ini, mungkin ya, atau di sekitar range 1 triliunan US dollar. Oke lah teman-teman, kita sudahi basa-basinya. Gua ke pembahasan intinya ya. Ini adalah Neko Coin dengan kodenya Nekos. Dari sini kita tahu bahwa token ini berdiri jaringan BNB Smart Chain atau BEP20. Rank berdasarkan coin market cap ini berada di angka 4.808. Watchlistnya sebanyak 4.392. Kemudian untuk harganya pada saat video ini dibikin ada di harga 0,000 sekian, ada 90 di belakang koma, 1327, dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 10,63%. Kalau kita lihat market cap-nya ini masih belum verified, atau apa-apa yang terlihat di sini kemungkinan besar tidak matching. Self-reported circulating supply-nya pun juga belum verified. Jadi kalau misalkan kalian pengen melihat kedua hal ini, ya lebih baiknya jangan melihat di coin market cap karena pastinya kemungkinan besar tidak update. Nanti kita akan cek berdasarkan website resminya, kemudian kita juga akan cek Twitternya. Gua akan ngecek secara cepat aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Kita ke website resminya Neko Coin di nekobsc.com. Pada saat gua masuk ke websitenya, kesan pertama melihat websitenya biasa saja, nggak ada kesan yang glamor, nggak ada kesan yang wah gitu loh. Jadi websitenya itu sangat-sangat basic sekali tampilannya. Kita lihat dari halaman paling atas, di sini disebutkan Neko Coin is the cutest Neko on BSC, a community focused decentralized cryptocurrency with instant rewards for holders. So well, Neko Coin adalah community driven coin pada dasarnya ya. Di sini ada tombol buy, chart, dan telegram. Kemudian kita bisa temukan about Neko, sama juga yang tadi ditulis di atas. Kita bisa download white papernya. Nanti kita juga akan cek white papernya setelah ini. Kemudian di halaman selanjutnya ada live chartnya, dan ini diambil dari DEX Screener. Selanjutnya ada Neko Map atau roadmap dari Neko Coin. Ini terbagi menjadi beberapa fase, dimulai dari still launch,
Kemudian ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Kalau melihat dari fasenya, project yang paling besar, ini menurut opini gue adalah NecoSwap. Tapi ini kemungkinan besar pun juga belum diluncurkan. Selanjutnya ada Necomix, tokenomics dari NecoCoin. Ini adalah total supply-nya. Kemudian di sini juga dikatakan all buys and sells of Neco on PancakeSwap have a 3% fee. Dan ini cukup rendah ya kalau kita bandingkan dengan token micin yang lain. Tidak terkesan eksploitatif untuk para investornya. Kemudian slippage recommendations 3-5%. Dan sudah, ini adalah bagian terakhir dari websitenya. Dan dari websitenya pun juga gua nggak menemukan siapa-siapa di balik layar dari NecoCoin atau developernya, yang bisa diambil kesimpulan bahwa developernya memilih untuk anonymous atau tidak dox seperti itu. Kita cek sekilas untuk white paper NecoCoin. Ini adalah halaman pertama, NecoCoin White Paper version 2. Untuk use case atau utility dari NecoCoin berdasarkan white papernya, di situ disebutkan ada DApp, Charity for Cats, NFT collections, coin listing, dan NecoSwap. Kemudian untuk informasi mengenai liquidity. Jadi ini LP-nya itu udah di burn atau di locked forever. Yang mana sebenarnya ini bagus. Jadi investornya itu nggak khawatir kalau misalkan tiba-tiba rug pull. Tapi nanti kita juga akan ngecek apakah smart contract-nya sudah di-renounce atau belum. Kemudian kita juga bisa lihat roadmap-nya di sini. Dan selain itu pun di sini disebutkan bahwa NecoCoin sudah mempunyai KYC certificate. Certificate ini diterbitkan oleh SpyWolf pada tanggal Februari 28 tahun 2022. Walaupun memang developernya undox atau kita nggak bisa tahu siapa itu, tapi dengan adanya KYC certificate dari SpyWolf, at least developernya itu sudah store identitas atau gampangnya store KTP lah ke SpyWolf. Dan ini pun juga disebutkan project audit dari SpyWolf juga yang mengaudit. Jadi kalau kalian pengen melihat hasil dari auditnya, kalian bisa klik link di sini. Nanti kalian bisa download hasilnya. Dan ini adalah lembaran terakhir atau halaman terakhir dari white paper NecoCoin. Apa-apa yang ada di white papernya sebagian besar sudah di-mention di website resminya. Kemudian ini adalah project audit yang diterbitkan oleh SpyWolf. Di sini tertulis tanggal 1 Maret 2022. Langsung aja ke issue checking status. Kita bisa lihat di sini ya, all passed. Jadi berdasarkan hasil dari audit yang dilakukan oleh SpyWolf, terkesan memang tidak ada masalah di smart contract-nya. Ada banyak detail di sini yang bisa dibaca. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa download sendiri. Kita lanjut teman-teman. Kita akan cek smart contract-nya, dan seperti biasa gue gunakan token sniffer. Kalau berdasarkan token sniffer, smart contract dari Necos itu mempunyai skor 100/100, yang mana ini mendapatkan skor yang maksimal. Kita akan lihat detailsnya, dimulai dari swap analysis. Ada 3 hal di situ dicentang semua. Dari token is sellable, not a honeypot at this time. Kemudian buy fee-nya 2%, sell fee-nya 1.8%. Padahal kalau di website-nya itu disebutkan 3%. Kemudian untuk kontrak analisisnya pun juga ini kecentang semua. Verified contract source, kemudian ownership renounced or source does not contain an owner contract, kemudian creator not authorized for special permissions. Jadi kalau kita cek di BSC scan, ini adalah total supply-nya, 1 quadrillion. Holdernya sampai pada saat video ini dibikin sebanyak 10.613 holders. Sudah ada 89.369 transfers. Dan kita bisa lihat di sini ya, bahwa kontrak source code verified atau sudah dicentang hijau. Yang mana ini bagus. Dari ownernya pun di sini tertulis 0x0000 address, dan ini menandakan bahwa smart contracts-nya memang sudah di-renounce. Artinya memang pihak developer tidak bisa mengotak-atik. Jadi kalau misalkan developernya itu undox atau tidak terlihat, kita tidak tahu siapa di balik layar, ya sebenarnya nggak masalah sih. Karena pertama ini pun juga community driven token. Jadi naik turunnya harga itu ya berdasarkan behavior dari investornya. Kemudian dari holder analysis, token lock, creator wallet contain less than 5% of circulating token supply. Kemudian all other holders possess less than 5% of circulating token supply. Kita lanjut. Liquidity analysis, keempatnya juga tercentang semua, dimulai dari adequate current liquidity, at least 95% of liquidity burn atau lock, dan ini yang di burn adalah 96,07% atau locked forever gitu istilahnya ya, dan creator wallet contain less than 5% of liquidity. Kalau kita cek ke BSC scan untuk LP dari NecoCoin, ada 8 holders atau 8 addresses. Di nomor pertama, yaitu null address, sebesar 96,07%. Itu yang tadi disebutkan di token sniffer atau di website resminya, bahwa sebagian besar liquidity-nya itu di burn atau locked forever. Kita next.
Ini adalah Twitter page dari NekoCoin @nekocoinbsg. Terlihat di sini join sejak Februari 2022 dan sudah mempunyai followers banyak 1894 followers. Kalau kita lihat tweetannya, ini terakhir dia nge-tweet di tanggal 20 Mei bulan lalu ya. Ini udah ada gap lumayan lama dari terakhir dia nge-tweet. Artinya kalau misalkan investor baru mau masuk ke NekoCoin itu agak ragu jadinya. Dan kalau kita scroll ke bawah memang seakan-akan tidak ada tweetan yang berarti. Misalkan mengenai big projectnya atau gimana ke depannya. Pun juga sama kalau kita ke Telegram itu di pin message-nya menurut gua tidak ada sesuatu yang besar untuk ke depannya. Ini terakhir kali message yang di pin pun juga tanggal 24 Mei. Artinya udah lumayan lama gitu loh dari sekarang. Sekali lagi ini menjadi terkesan sangat meragukan karena aktivitas di Twitter dan Telegram dari pihak developernya itu sangat-sangat kurang. Dan yang terakhir kita akan cek chartnya di PooCoin. Kita bisa lihat di sini market cap-nya sebesar 151.588 US dollar. Ini chartnya di time frame 4 jaman. Jadi kalau kita lihat chartnya, ini kalau menurut opini gua ya, ini terkesan pump and dump. Karena udah beberapa kali harganya itu naik, ini bahkan naik tinggi banget, habis itu jatuh dan dalam banget. Kemudian bulan lalu ini juga sempat naik lagi, kemudian jatuh lagi. Masing-masing dari kita tentunya punya penilaian sendiri-sendiri. Yang pasti ini dari segi liquidity udah locked forever. Kemudian kontrak sudah di-renounce. Jadi memang terkesan aman ya. Artinya tidak yang tiba-tiba mungkin rug pull atau kemudian developernya kontak-atik smart kontraknya. Itu nggak seperti itu. Cuma para investornya itu juga tetap harus hati-hati tentang praktik pump and dump, tentunya seperti itu. Ya pada akhirnya gue di sini sama sekali tidak menginterfere kalian. Kalian mau beli ya silahkan, kalian misalkan mau jual ya juga silahkan. Pokoknya intinya terserah kalian. Gue di sini juga sama sekali tidak punya maksud untuk merekomendasikan token ini ke kalian. Di sini gue hanya mereview, that's it. Sebelum gua akhiri, gua juga mau mengingatkan bahwa di waktu sekarang market kripto itu sentimennya belum terlalu bagus. Jadi kalian tetap harus hati-hati, tetap bijak dalam bertrading, dalam artian pakailah uang dingin, jangan all in, istilahnya seperti itu. Dan harus tetap waspada. Mungkin dari gua untuk review kali ini gua cukupkan sampai di sini. Thank you banget yang udah nonton video ini. Really appreciate you guys. Dan untuk yang sudah mensupport channel ini juga gua sangat berterima kasih sekali. Jadi teman-teman, gua tutup video ini. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.